Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari lepas hari Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Di sini saya memberikan judul daripada renungan, jangan takut, tetap percaya. Kita akan bersama baca ayat ini di dalam ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan, kalau kita membaca ayat ini kita tentunya akan melihat kisah daripada bangsa Israel. Bangsa Israel ada dalam perbudakan bangsa Mesir. Tetapi ketika Tuhan izinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan itu, Tuhan izinkan bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Ada mungkin jalan yang menuju Kanaan yang begitu singkat atau yang lebih dekat. Tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 tahun. Kita tahu di padang gurun ada banyak hal. Ada panas terik, ada dingin yang mencekam, bahkan ada binatang-binatang buas yang siap menerkam bangsa Israel. Tetapi disinilah kita melihat wujud kasih Allah. Allah dia selalu ada menyertai bangsa Israel. Di tengah panas yang terik Tuhan kirimkan tiang awan untuk menjaga bangsa Israel. Di tengah dingin yang mencekam, yang begitu dingin seperti suasana Temanggung hari-hari ini begitu dingin, Tuhan berikan tiang api. Sehingga mereka merasa aman, merasa nyaman. Bahkan Tuhan memberikan mana setiap hari untuk memberi makan orang-orang Israel. Dan Tuhan juga memberikan air bukit batu yang bisa mengeluarkan mata air untuk bangsa Israel minum. Inilah wujud pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi ketika mereka ada dalam perjalanan, Tuhan keraskan hati Firaun. Sehingga pada saat itu Firaun mempersiapkan tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Di tengah kejaran pasukan Firaun, Israel merasa ketakutan. Israel merasa bingung, merasa khawatir. Dan pada saat itu dia juga berkata kepada Musa, Musa, adalah lebih baik kami mati di Mesir daripada kami harus ada di padang gurun. Tetapi penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Bangsa Israel pun dia mulai berkeluh kesah kepada Musa. Dia bersungut-sungut. Tetapi Allah senantiasa memelihara kehidupan mereka. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, Musa katakan, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Musa katakan kepada bangsa Israel untuk mereka jangan takut. Lihatlah, Tuhan selalu ada menyertai kehidupan mereka. Secara manusia perintah Musa untuk berdiam diri pada saat musuh menyerang itu sangat tidak masuk akal. Tetapi Musa di sini hendak mengajarkan kepada bangsa Israel untuk bangsa Israel tetap bergantung kepada Allah. Di tengah keadaan yang mencekam, Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk berserah penuh kepada Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita ini tidak berdaya. Kita manusia yang tidak mampu, kita manusia yang lemah dan sangat terbatas. Dan kita percaya ketika kita mengangkat tangan dengan keterbatasan kita, maka Tuhan yang akan turun tangan menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di saat itulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Dan ayat yang 14 yang sudah kita baca bahwa Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja bukan berarti terus kita enak-enakan. Tetapi disinilah hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil.
Kalau kita lihat kisah bangsa Israel ketika dia dikejar oleh pasukan Firaun, di hadapannya ada laut Teberau. Sepertinya hal yang tidak mungkin untuk bangsa Israel bisa menyeberang. Tapi Allah yang disembah oleh bangsa Israel sama dengan Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang besar. Kita percaya bahwa tidak ada satupun perkara yang mustahil buat Tuhan. Tuhan sanggup kirimkan angin untuk membelah laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Dan kita tahu kisah ini ketika pasukan Firaun menyeberang laut, Tuhan kembalikan kirim angin dan air itu kembali menyatu sehingga pasukan Firaun mati tenggelam. Di sini kita melihat akhirnya kemenangan ada di pihak bangsa Israel ketika mereka mau berserah penuh kepada Tuhan. Hari-hari ini apapun yang sedang kita hadapi, mari kita percaya firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali Tuhan izinkan persoalan masalah itu menjadi proses pendewasaan buat setiap kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia hadapi dapur api. Dia katakan, sekalipun Tuhan tidak menolong saya mau tetap percaya. Biarlah ini juga menjadi kerinduan setiap kita. Iman kita kepada Tuhan, kita mau tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini doa-doa kita sepertinya belum dijawab oleh Tuhan, kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetap andalkan Tuhan di dalam segala hal. Sebab di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5b di sana dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan yang kita miliki terbatas. Oleh sebab itu kita mau tetap andalkan Tuhan. Ketakutan yang sedang kita hadapi membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, biarlah hari ini adalah hari yang penuh kemenangan karena Allah yang besar selalu ada menyertai kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tidak takut. Tetapi kami mau tetap percaya karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kami dapat andalkan dalam hidup kami. Kau selalu ada menopang, menolong kehidupan kami. Setiap pergumulan umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Engkau ada, Engkau selalu menyertai dan memberkati umat-umat-Mu. Apapun Tuhan yang anak-anak-Mu kerjakan, baik mata usaha pencaharian, kiranya Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat bangsa kami. Selamatkan bangsa Indonesia menghadapi pilpres yang ada di tahun 2024. Tuhan senantiasa menolong, menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan kiranya menolong, menyertai pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Di dalam hamba-Mu mengembalakan sidang jemaat yang ada di GPDI JOTW Temanggung. Terima kasih Tuhan, kami percaya umat-umat-Mu dimanapun keberadaan mereka hari-hari ini, Tuhan melawat memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini kami adalah orang-orang yang berkemenangan karena Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.